Ini hal-hal yang harus kamu pertimbangkan ketika kamu mau atau sedang memikirkan untuk mempunyai program asuransi, ya. Kadang-kadang kita mau membeli asuransi, tapi kita masih belum paham apa sih asuransi gitu kan. Buat apa sih ini gitu. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu apa tujuan kita atau tujuan kamu berasuransi. Kamu mau asuransi itu karena apa gitu loh. Kamu harus tahu dulu itu tujuan dulu. Tujuannya apa? Apakah supaya ketika kamu sakit, kamu nggak ngeluarkan uang tabungan, tidak sampai meminjam, atau tidak sampai menjual aset gitu. Jadi kamu harus pahami dulu tujuan kamu berasuransi itu apa. Apakah supaya ketika kamu sakit ada jaminan dari asuransi, atau yang kedua kamu mau meninggalkan sesuatu untuk keluarga apabila kamu misalkan ternyata nggak panjang umur gitu. Kamu meninggalkan santunan asuransi untuk keluarga, ya. Oke, jadi kita harus pahami dulu itu tujuannya. Kenapa? Karena kalau kita nggak benar-benar tahu tujuan kita berasuransi dan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, nanti di tengah jalan itu bisa jadi asuransinya berhenti. Kenapa? Karena kita itu akan merasa bahwa ini beban. Ketika kita ngerasa bahwa kita nggak terlalu mementingkan ini asuransi, maka kita akan merasa itu jadi beban. Tapi ketika kita paham bahwa kita nggak selamanya sehat dan kita nggak selamanya panjang umur, kita tahu kita mau mempersiapkan satu hal gitu. Entah itu biaya untuk kita jika sakit atau ketika kita meninggal dunia. Jadi kita udah tahu tujuannya apa. Ya, jadi supaya kita ketika kita membayar premi asuransi bulanan ini, kita ngerasa bahwa itu bukan beban. Jadi kita tahu, oh ini adalah aset yang saya sedang cicil. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus pahami dulu tujuan kita berasuransi itu apa. Yang kedua, pahami manfaat yang kita ambil. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa ketika kita mau memiliki atau mau punya proteksi jaminan di rumah sakit, maka kita siapkan kartu asuransi. Ya, jadi kita harus tahu pahami manfaatnya. Jika aku sakit, aku nggak ngerepotin keluargaku. Ketika aku sakit, aku nggak habisin duit gitu. Ketika aku sakit, aku tinggal fokus ke penyembuhan. Karena biayanya sudah ditanggung oleh asuransi. Nah, jadi gitu. Jadi kita pahami manfaat-manfaat asuransi yang mau kita ambil. Nggak usah banyak manfaat-manfaat, apalagi kalau misalkan dana kita terbatas. Ya, kita cuma punya budget kita sekian gitu. Nggak usah manfaatnya banyak. Fokuskan kepada manfaat kartu asuransi ya, karena memang itu yang kita butuhkan gitu ya. Lalu berikutnya kita harus paham nih masa bayar ya, masa bayar. Jadi tanyakan agennya berapa lama saya harus membayar ini ya. Masa bayar itu bisa kita rencanakan. Masa bayar 10 tahun, masa bayar 5 tahun, masa bayar 8 tahun. Ingat ya, itu hanya rencana, tapi bukan fix bahwa setelah 10 tahun kita free selamanya seumur hidup, enggak. Ya, jadi coba diminta penjelasan sama agennya. Ya, biaya-biaya apa saja yang ditanggung, biaya-biaya apa saja yang menjadi kewajiban kamu gitu. Dan itu biaya akan sampai berapa lama menjadi tanggung jawab kita sebagai nasabah. Gitu ya. Jadi kita harus pahami itu. Juga kita harus pahami bahwa ketika kita berasuransi, kita bukan sedang menabung. Ya, ini selalu berkali-kali saya jelaskan kepada orang yang nanya asuransi. Kita harus satu frekuensi dulu bahwa berasuransi bukan sedang menabung. Ya, jadi ketika kita menyetorkan uang kita untuk berasuransi, kita bukan sedang setor uang tabungan gitu yang kita sewaktu-waktu mau kita tarik, enggak. Tapi kita sedang mempersiapkan satu program, liquid ketika kita nanti sakit, ada dana yang tersedia yang disiapkan oleh asuransi gitu. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa saya sedang menabung, bahwa saya sedang naruh uang saya di perusahaan asuransi. Maka setelah 10 tahun uangnya mau ditarik gitu kan. Nah, tapi karena duitnya ternyata sudah dipotong biaya-biaya dan lain-lain yang mana di awal masuk asuransi mungkin tidak dijelaskan, dia merasa bahwa asuransi ini penipu.
Ya, padahal sebenarnya di awal ketika kita masuk asuransi, segala biaya-biaya itu harus dijelaskan, ya. Ya otomatis kalau kita sudah dibebankan dengan biaya-biaya asuransi atas manfaat asuransi yang kita ambil, nggak akan mungkin uang kita itu nanti setelah kira-kira 10 tahun uang itu akan kembali utuh. Ya, jadi jangan kita berharap bahwa uang yang ada kita setor di asuransi itu akan beranak pinak, ya. Jadi kita fokus aja ya kepada manfaat yang bisa diberikan oleh asuransi ketika kita mengalami atau menghadapi hal-hal yang tak terduga, ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir, ini hal-hal yang utama yang harus kamu pahami bahwa kita harus paham bahwa di asuransi itu ada masa tunggu, ya. Masa tunggu itu apa gitu ya kan? Nah, kalau di masa tunggu adalah masa di mana kita sejak masuk asuransi kita harus menunggu beberapa saat sebelum kita bisa mengajukan klaim atau memakai kartu asuransi kita gitu ya. Jadi kalau gitu apakah aku ketika mendaftar asuransi harus medical check up? Nggak harus ya, nggak harus medical check up ya. Tergantung kondisinya kita ya, tergantung kondisi. Kalau ketika kita mengajukan asuransi kesehatan kita baik-baik saja, semuanya clear, tidak ada masalah kesehatan, maka dan kita menjawab dengan jujur, maka ketika kita masuk asuransi ya nggak akan disuruh medical check up. Kecuali ketika kita masuk, kita kamu menjelaskan bahwa kamu pernah sakit ini gitu, dan ternyata sakit tersebut jenis penyakit yang berkelanjutan. Nah, biasanya hal-hal kayak gitu akan dimintakan medical check up ya, dan itu harus berdasarkan request dari kita, perusahaan asuransi. Oke, kembali lagi ke masa tunggu ya, ke masa tunggu. Jadi ada masa tunggu ya, 30 hari, ada masa tunggu 90 hari, dan ada masa tunggu 12 bulan ya, masa tunggu. Oke, yang pertama kita bicara dulu mengenai masa tunggu 30 hari. Nah, penyakit apa yang nggak bisa dipakai, yang nggak bisa cover selama 30 hari ya? Segala penyakit tidak bisa di-cover selama 30 hari kecuali kecelakaan ya, kecuali karena kecelakaan. Setelah polis kita aktif 30 hari ke depan, yang boleh klaim adalah manfaat asuransi kecelakaan. Jadi kalau sampai kecelakaan membutuhkan rawat inap gitu ya, dan harus melakukan tindakan atau apapun itu yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut, itu bisa mengajukan klaim ya. Nah, setelah lewat masa tunggu 30 hari, yang bisa diajukan apa? Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ya, itu 30 hari. Contohnya demam berdarah, tipes ya, DBD yang seperti itu setelah 30 hari ya. Nah, 90 hari itu bisa mengajukan andaikan tiba-tiba hari ke-100 mengalami yang namanya cancer. Ya, kalau penyakit cancer itu bisa mengajukan klaim setelah 90 hari. Oke. Dan masa tunggu 12 bulan yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang berat ya, penyakit-penyakit yang berat. Ya, nanti di ilustrasi biasanya itu ada data-datanya. Jadi ketika kita membeli asuransi, masa tunggu ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita ketika sakit, ternyata didiagnosa penyakit yang kena masa tunggu, bisa jadi itu nggak akan dibayarkan. Ya, jadi jangan bilang nanti asuransi penipu. Padahal sebenarnya kita belum melewati masa tunggu. Ya, seperti itu ya. Jadi masa tunggu ini juga penting untuk kita ketahui ya. Jadi kalau bisa ketika kita sehat-sehat ya, kita masih sehat sekarang, segera daftarkan untuk program asuransi kesehatannya. Supaya apa? Anytime kita sakit kita nggak pusing lagi mikirin yang namanya biaya. Ya, karena apa? Kembali sehat itu mahal. Ya, butuh biaya besar. Dan satu, kita nggak pernah tahu sakit apa yang akan kita derita. Yang kedua, kita nggak pernah tahu berapa biaya dihabiskan untuk kesembuhan sakit itu. Untuk kembali ke kondisi kita semula gitu. Kita nggak tahu berapa butuh biaya. Makanya itu
jangan menabung untuk biaya sakit, ya. Jangan ditabung gitu. Kalau berasuransi kita nggak perlu pusing. Tapi dengan kita menabung di bank, belum tentu uang kita itu cukup untuk biaya rumah sakit. Jadi menabung nggak salah, silakan menabung. Tapi berasuransilah untuk kita bisa mendapatkan manfaat asuransi kesehatan selama kita sehat.